Laptop gaming yang build quality-nya kayak tank. Mau? Mari kita review. Jadi, kali ini kita kedatangan laptop terbaru dari Acer, yaitu Predator Helios Neo 16, yang ini baru banget rilis. Kurang lebih sekitar sebulan setelah video ini dibuat. Dan ini tuh merupakan laptop kelas mid-range dari Acer yang menyasar ke pasar untuk kalian yang gamer dan juga konten kreator. Dan emang tuh ini dibuat untuk yang butuh laptop dengan performa yang bener-bener kuat, tapi dengan harga yang masih cukup terjangkau. Pertanyaannya, apakah laptop ini mampu diandalkan untuk kalian yang gamer dan juga konten kreator? Sebelum kita masuk ke bagian review, kita juga udah pernah bahas laptop Acer yang lainnya yang bisa kalian cek di video di atas ini. Tinggal klik aja tombolnya. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe channel Upstation Media yang ada di bawah video ini. Kalau udah, mari kita masuk ke bagian reviewnya. Oke, untuk bagian pertama kita mulai dari soal desain. Kalau kita bandingin, Helios Neo 16 dan Helios 16 itu tuh punya desain yang hampir mirip. Mungkin identik kali ya. Yang ngebedain sebenarnya cuma dari spesifikasi aja. Kalau misalnya kita bandingin, Helios Neo 16 itu tuh berada di bawahnya Helios 16. Dia harganya lebih murah, tapi nanti kita bakal ngomongin itu di belakang. Sekarang kita masuk ke bagian layarnya dulu. Dia pakai layar 16 inci 40,6 cm dengan resolusi 2560x1600 WQHGA dengan rasio 16:10 dan juga pakai refresh rate 165 Hz yang udah proper banget tentu saja untuk main game. Kemudian materialnya memang dia masih pakai plastik tapi yang sangat kokoh banget, bukan yang plastik kopong. Dia benar-benar kokoh, rigid, dan juga sama sekali nggak kerasa ringkih. Dan tentu saja ini dia punya laptop, layarnya bisa dibuka dengan satu tangan aja. Kalau misalnya kalian mau ngebedain laptop yang bagus atau enggak kualitinya, itu biasanya dari situ. Dan ini tuh bisa dipakai satu tangan aja buat ngebukanya. Sekarang ngomongin soal bobotnya, dia ini bobotnya 2,8 kg. Ini bukan tipe laptop yang tipis, bongsor banget badannya, tapi masih reasonable lah kalau menurut gua. 2,8 kg itu belum termasuk adapternya ya. Kalau misalnya sama adapternya, mungkin bisa 2 kali lipat. Gue nggak tahu spesifiknya berapa untuk berat si adapternya, tapi kalau misalnya gue bandingin, beratnya tuh hampir mirip. Jadi ya anggaplah kalian bawa beban sekitar 4 kiloan kalau misalnya kalian pengen bawa ini kemana-mana. Rasanya udah kayak nge-gym ya, kalau misalnya kalian bawa ini kemana-mana mungkin udah bakal berotot kalian punya punggung. Plus minus sih lagi-lagi. Kemudian yang gue suka dari laptop ini adalah dari segi desain covernya yang nggak norak. Meskipun kita tahu ya kalau misalnya Predator Helios itu emang disegmenin untuk gamer banget. Tapi untuk yang ini tuh desainnya bener-bener simple. Sama sekali nggak norak. Cuman ada logo Predator aja yang sekarang tuh dibikin ada kayak strip-strip garis gitu. Kalau misalnya kalian familiar dengan Kamen Rider, ini tuh ngingetin gue banget sama Kamen Rider DN. Apalagi kalau misalnya kita bikin logonya tuh warna biru, itu tuh bener-bener kayak Kamen Rider banget dan gue suka. Ini tuh simple, nggak norak, dan tapi masih kelihatan elegan. Ngomongin soal portnya komplit banget. Di sisi kanan dia ada 2 port USB Type A, lampu indikator, dan juga port Thunderbolt. Di sebelah kiri dia ada 1 port USB Type A, 1 port Ethernet, 1 port micro SD, dan juga 1 audio jack 3,5 mm. Di bagian belakang dia ada 1 charging port, 2 port USB Type-C, dan juga 1 port HDMI. Bener-bener komplit. Mungkin sedikit catatan kalau misalnya kalian masih suka fotografi dan suka pakai kamera, kan dia masih pakai memori yang SD card biasa ya. Mungkin kalian butuh adaptor sih, tetap butuh adaptor. Cuman minusnya menurut gua itu aja. Tapi secara keseluruhan portnya banyak dan kalian nggak perlu pusing lah untuk pakai laptop ini. Sekarang ngomongin spesifikasi. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i9 14900HX dengan fabrikasi Intel 7 dengan maksimum turbo power up to 157 watt. Grafik cardnya dia pakai RTX 4060 dari Nvidia dengan VRAM 6GB dengan TGP 140W yang udah powerful banget tentu saja. Storage-nya bawaannya 1TB SSD dan kalau misalnya kurang dia ada 1 slot kosong SSD M2 yang bisa kalian pasang. RAM-nya sendiri dia 16GB yang bisa kalian upgrade sampai 32GB. Sekarang gue mau bahas laptop ini dari sisi 2 skenario, yaitu kerja dan gaming. Seberapa proper si laptop ini untuk 2 skenario itu? Kita mulai dari skenario untuk kerja. Gue udah pakai laptop ini selama kurang lebih hampir seminggu, dan ketika gue pakai untuk kerja seharian, overall gue suka dengan keyboardnya Predator. Dia itu bener-bener responsif dan enak buat dipakai ngetik seharian, tangan nggak pegel. Cuman memang sedikit
penyesuaian menurut gue di awal, karena menurut gue dia punya layout itu agak sedikit sempit. Ada beberapa hal yang menarik dari keyboard dari si laptop ini. Pertama, dia punya satu tombol spesial untuk nge-summon fitur Copilot AI yang punya Windows. Ketika kalian pencet tombol itu, dia bakal langsung muncul si Copilot AI-nya. Dan dia itu posisi tombolnya ada di sebelah kiri dari tombol arrow kiri, jadi ngegantiin tombol kontrol. Yang menurut gue agak sedikit tricky, karena apa? Karena gue sering kepencet. Ketika gue mau pencet tombol kiri, itu tuh nggak sengaja kepencet tombol Copilotnya, jadi ada plus minus, butuh penyesuaian. Satu lagi, dia juga punya tombol spesial, yaitu untuk nge-summon apps yang namanya Predator Sense. Itu aplikasi spesial gitu lah, app spesial untuk kalian ngekonfigur si laptop ini secara keseluruhan. Dan tombolnya itu ada di posisinya itu di sampingnya backspace dan juga numlock, ada di tengah-tengah situ. Nah ini, tombol ini lagi-lagi gue sering salah pencet. Ketika gue mau pencet backspace, gue malah kepencet tombol itu. Jadi bakal kayak loading terus kayak muncul apps-nya, jadi kayak agak sedikit ngeganggu. Menurut gue itu tuh cuma masalah penyesuaian aja. Lama-lama gue bakal hafal sendiri jari gue kalau mana backspace, mana tombol yang Predator Sense, mana tombol kiri arrow, mana tombol yang Copilot. Jadi ya it's okay kalau menurut gue. Ngomongin soal touchpad, dia posisinya tuh berada di tengah banget. Jadi ketika gue ngetik sama sekali nggak ganggu banget, sama sekali nggak kesentuh sih ketika gue ngetik touchpadnya. Dan ukuran touchpadnya itu gede. Jadi sangat-sangat enak untuk ngenavigasiin si layar yang emang udah gede ini. Ngomongin soal layar lagi, gue suka layarnya karena ukurannya gede, 16 inci. Kalau misalnya kalian buat yang suka ngoding, atau misalnya buat ngedit artikel, ngedit video, ini tuh udah sangat proper dan enak banget. Warnanya juga udah cukup akurat sih, cuman kalau ketika gue cek di ini nih, gue riset ya, dia punya dia tuh panelnya sudah support Adobe RGB Profile 71%, yang menurut gue udah cukup oke sih. Cuman kalau misalnya kalian butuh monitor dengan layar yang lebih oke lagi, selalu ada opsi untuk pakai monitor eksternal. Jadi itu bukan masalah, tapi untuk sebuah laptop dengan monitor bawaan, ini tuh menurut gue udah sangat bagus. Cuman kalau misalnya kita ngomongin soal kerjaan, yang apalagi buat kalian yang suka mobile, lagi-lagi portability itu bukan keunggulan utama dari laptop ini. Karena ya emang laptop tuh emang bisa dibawa kemana-mana, tapi ini dia tipe laptop gaming yang bongsor. Beratnya yang kayak gue mention tadi, 2,8 kilo. Bakal repot banget kalau misalnya kalian suka bepergian dan untuk kerja di mana-mana pakai laptop ini. Ini tuh menurut gue laptop yang proper banget kalau misalnya buat kalian yang suka kerja, misalnya sukanya di rumah aja, tapi mungkin sekali-sekali bisa kerja di luar gitu. Kalau misalnya terlalu sering kerja di luar sih, menurut gue agak sedikit repot karena terlalu berat lagi-lagi bobotnya. Webcamnya tergolong bagus, dia resolusinya 720p dan crispy, lumayan jernih lah untuk sebuah webcam bawaan. Ada beberapa fitur menarik, yang itu pertama adalah fitur auto framing, yang dimana ketika kalian aktifkan, itu tuh bakal ngezoom sedikit dan ngikutin pergerakan muka kalian. Misalnya gue arah ke kiri, ke kanan, dia tuh bakal ngikutin kemana pergerakan muka kalian. Cuman memang negatifnya dia agak ngezoom sedikit. Dan ada satu lagi, yaitu fitur eye contact. Ini tuh fitur yang ngebantu bikin mata kalian itu seolah-olah tuh ngeliat ke kamera terus. Padahal kan kalian bisa juga ngeliat, kadang-kadang nih kalau misalnya kita lagi meeting, kalian bisa ngeliat ke monitor terus ngeliat ke kiri, bawah segala macam. Nah, fitur ini itu tuh kayak semacam AI yang maksa mata kalian seolah-olah ngeliat ke kamera terus. Jadi ini fitur yang lucu banget. Kalau buat kalian yang penasaran gimana kualitas kameranya, simak footage berikut ini. Cek 1 2 3, ini adalah hasil webcam 720p dari Acer Helios Neo 16. Ya, hasilnya bagus untuk urusan gaming, kalau untuk laptop gaming, tapi untuk suaranya seperti ini, kalau mau streaming pakai laptop mungkin masih bisa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, yaitu adalah soal gaming. Seberapa bagus dan kuat si laptop ini untuk gaming. Sebelum gue masuk ke performa gamingnya, gue mau bahas satu apps yang menurut gue menarik banget, yaitu adalah Predator Sense. Dan ini tuh memang datang di setiap laptop Predator, cuman ya menarik aja untuk gue bahas. Karena si apps ini, itu tuh dia berfungsi untuk mengatur keseluruhan performa dari si laptop Helios Neo 16 ini. Mulai dari hal-hal yang sederhana, kayak misalnya untuk ngatur si warna dari backlit keyboard ini, dan juga warna dari cover LED yang ada di logo ini, yang ada di belakang gue. Dan kalian juga bisa ngatur beberapa tipe skenario. So far ada 3 skenario yang bisa kalian pilih, yaitu ada daily use, gaming, dan juga quiet occasion. Kalau misalnya kalian butuh main laptop ini tapi nggak pengen fan-nya itu terlalu berisik. Dan juga ada 4 mode performa yang bisa kalian pilih. Ketika kalian colok listrik, itu tuh ada 4 mode, yaitu ada quiet, balance, performance, dan juga turbo. Yang dimana dia itu bakal kasih performa mentoknya di mode turbo itu. Cuman memang kurangannya, kinerja si fan-nya itu bakal mentok banget. Alhasil bakal lebih berisik dari biasanya. Kalau misalnya buat main game, mungkin agak kurang proper karena berisik. Ketika kalian nggak colok ke listrik, ada 2 mode yang bisa kalian pilih, yaitu Eco dan juga Balance. Semua mode ini itu bisa kalian akses
Pertama, di Predator Sense. Tapi kalau misalnya kalian mau gampang, pakai satu tombol spesial yang ada di bagian atas ini, yang ada tombol nyalanya. Nanti gue kasih lihat footage-nya. Jadi untuk akses mode performanya itu praktis banget menurut gue. Dan juga di Predator Sense itu kalian juga bisa ngatur tingkat kecepatan fan. Mau kalian mau bikin auto, mau bikin langsung mentokin ke max, atau mau kalian custom, itu sesuka hati bisa kalian atur di apps Predator Sense. Dan di sana juga kalian bisa ngelihat kira-kira performa dari GPU dan juga CPU-nya. Kalian bisa monitor dari sana. Jadi bener-bener komplit banget. Cuman yang menurut gue agak sedikit unik adalah animasi orang di home screen-nya kayak robot gitu. Menurut gue agak sedikit lucu. Cuman ya lagi-lagi itu fitur yang ya gimmick yang oke lah. Ada beberapa apps lagi yang terbenam di dalam Predator Sense itu yang menurut gue cukup menarik. Pertama ada di TSX Ultra yang bisa ngatur kualitas suara berdasarkan kegiatan. Kan misalnya dengerin lagu, untuk nonton film, dan juga untuk main game. Ada juga DTS Sound Inbound yang bisa maksimalin suara kalau misalnya kalian pakai headphone. Ada juga Killer Intelligence, ini cukup menarik. Karena apa? Karena dia bisa ngeliat kekuatan wifi yang lagi dipakai. Dan juga bisa memprioritasin koneksi internet yang ada di laptop ini. Misalnya kalau kalian mau prioritasin ketika buat mau main game. Jadi dia bakal kencengin koneksi yang ada di game itu. Misalnya ketika kalian mau live streaming. Ketika kalian aktifkan si apps Killer Intelligence ini, dia bisa maksimalin kinerja internetnya untuk supaya live streamnya itu berjalan dengan optimal. Ya kurang lebih seperti itulah. Itu cukup apps yang menurut gue cukup menarik. Dan apps satu lagi itu adalah GeForce Experience yang menurut gue ini ada di semua laptop atau device yang pakai GeForce, yang pakai Nvidia, karena dia bisa mengoptimasi semua game-game yang ada di laptop ini tanpa kalian setting satu-satu. Jadi langsung bisa kalian optimasi gitu. Jadi bener-bener praktis. Ngomongin soal kualitas suara, menurut gue suka banget dengan kualitas suara yang ada di Predator Helios Neo 16. Karena bombastis, volumenya kenceng, cempreng, enggak, bassnya ada. Saran gua ketika kalian mau memaksimalkan kinerja dari si speaker ini, nyalakan aja fitur di TSX yang tadi gua sebut, dan setting aja ke automatic. Karena apa? Mode suara di tiap kegiatan yang ada di TSX itu bakal beda-beda. Dan kalau misalnya buat kalian yang penasaran gimana kualitas suaranya, nih yang menurut gua agak minus, ini tuh hal minor sebenarnya, yaitu adalah dari animasi bootingnya yang agak Nora, karena itu nyaring banget. Kalau misalnya ketika kalian nyalain laptop ya, itu tuh semua orang bakal notice, tertuju pada kalian, itu nyaring. Nanti gua kasih lihat animasinya. Kalau gue punya laptop ini mungkin bakal gue matiin sih animasinya, atau mungkin gue matiin aja suaranya, karena nggak masalah sama animasinya sih, tapi karena suaranya yang nyaring. Jadi ya mungkin untuk di laptop Predator selanjutnya bisa kalian ganti lah ya, untuk Acer nih pesannya. Kalian ganti suaranya yang lebih kalem aja. Untuk urusan gaming, kombinasi Intel Core i9 Gen 14 dan juga RTX 4060 itu merupakan kombinasi yang cukup killer. At least proper lah untuk main game, meskipun masih ada performa yang lebih bagus. Karena again dia pakai 4060 yang merupakan kelas mid-range dari Nvidia saat ini. Apalagi kalian bisa ngatur mode power dari laptop ini sesuai kebutuhan. Kayak misalnya mode balance, performance yang udah bagus banget, atau mode turbo yang merupakan mode jor-jorannya dari laptop ini. Dan memang ketika gua pakai untuk main game, ketika mode turbo, itu sangat nyaman banget. Cuman yang ngeganggu menurut gue adalah dari segi fan yang sangat berisik banget. Jadi kalau misalnya gue disuruh pilih, gue akan pilih mode performance aja, karena cukup kenceng dan fan-nya nggak bekerja sekeras itu. Dan ngomongin soal pembuangan panas, dia punya beberapa titik exhaust, yaitu di kanan, kiri, dan juga belakang, yang menurut gue oke banget untuk ngebuang panas. Cuman bukan berarti kalian nggak bisa ngerasain panas. Beberapa titik panas yang menurut gue kerasa yaitu adalah di area stiker Intel Core i9 dan juga di area sekitar tombol arrow. Kalau misalnya agak lamaan sih agak sedikit mengganggu ya, cuman ya lagi-lagi laptop gaming itu hal yang cukup wajar menurut gua. Dan kalau misalnya buat kalian yang penasaran dengan Tense benchmark gamenya, kita udah ngetes beberapa game yang cukup up to date, AAA, yang cukup berat performanya. Yang pertama ada Cyberpunk 2077. Untuk game yang satu ini dia bisa berjalan dengan sangat lancar ya. Itu di sekitaran 70 fps kita bisa dapat, dan paling rendah itu sekitar 62 kalau nggak salah. Dan ini kita pasang di setting high, dan ada satu biji yang ultra kalau nggak salah. Dan ini kita sesuaikan aja ya dengan rekomendasi
dari si gamenya sendiri settingannya. Kemudian yang kedua ada Red Dead Redemption 2. Dan untuk yang satu ini surprisingly agak sedikit lebih berat ya daripada Cyberpunk. Kita main di setting high juga sesuai dengan rekomendasi gamenya. Untuk yang satu ini dia bisa berjalan di sekitar 58-57 fps kalau misalnya kita lagi main di open world itu di luar ruangan. Kalau misalnya lagi di dalam ruangan atau di kondisi malam itu dia bisa di 60 fps. Jadi tetap bagus banget kok. Kemudian kita juga main Hogwarts Legacy. Untuk yang satu ini tetap di setting high juga, dia stabil banget di sekitar 60 fps, jadi sangat bagus. Kemudian kita juga main game kompetitif yaitu Valorant. Again, kita pasang di setting mentok kanan. Untuk yang satu ini fps-nya tinggi banget, yaitu di 200 fps lebih. Jadi untuk main game kompetitif ini udah sangat-sangat bagus. Apalagi layarnya support 165 Hz, jadi udah sangat oke banget untuk main game kompetitif, terutama yang fps. Untuk yang satu ini kita ngetes render video dengan durasi sekitar 18 menitan. Untuk durasi rendernya itu makan waktu sekitar 15-20 menitan. Jadi termasuk cukup cepat. Kesimpulannya gimana? Kalau menurut gua, laptop Acer Predator Helios Neo 16 ini merupakan opsi yang cukup menarik buat kalian yang lagi nyari laptop gaming dan content creation di kelas harga mid-range tapi dengan kualitas yang premium. Kenapa? Karena pertama, build quality-nya itu yang solid mampus menurut gua, karena itu bener-bener kokoh dan kuat. Meskipun ya emang berat. Tapi layarnya gede dan juga kualitas warnanya oke banget. Kemudian keyboardnya enak untuk kerja sehari-hari, gue sangat nyaman. Dan ya gue gak ada sama sekali gak ada komplain sih untuk masalah keyboard dan juga touchpadnya. Dan juga performanya termasuk yang bagus untuk main game dan juga render video. Dia bisa memaksimalkan performa dari GTX 4060 dengan sangat bagus menurut gue. Laptop ini emang kurang cocok buat kalian mementingkan portability. Karena apa? Karena lagi-lagi bobotnya yang gede dan bodinya yang bongsor. Dijamin kalian bakal six pack kalau misalnya kalian bawa laptop ini berpergian sehari-hari. Mungkin kalau misalnya buat kalian yang nyari laptop yang performanya kenceng tapi ringan, mungkin bisa cari opsi yang lain. Tapi kalau misalnya buat kalian yang gamer atau content creator yang emang suka stay di rumah aja tapi sesekali suka bepergian, ya mungkin ini bisa jadi opsi yang bisa kalian pertimbangkan. Laptop ini bisa kalian tembus dengan harga mulai dari 28 jutaan aja. Dan menurut gua untuk harga segitu, ya ini adalah harga yang sangat wajar ya untuk ditebus dengan kualitas dan juga performa yang ditawarkan dari Predator Helios Neo 16. Kira-kira apakah ini laptop yang cocok untuk kalian? Segitu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Kalau misalnya kalian pengen baca review tertulisnya bisa cek di www.upstation.media. Dan jangan lupa untuk cek video kita yang lainnya. Dan kalau misalnya kalian penasaran kira-kira kita mesti bahas laptop atau produk apa lagi, bisa tulis aja di kolom komentar. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Gue Yosi dan sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Bye-bye. Nah, dia bakal dia bakal